pelatih kepala John Herdman, dan timnas kita terus berbenah. Kan bicara soal persiapan semakin dekat untuk pagelaran Piala AFF yang akan dimulai pada tanggal 24 Juli, dan 23 pemain akan diumumkan oleh John Herdman dengan nama-nama pemain timnas senior. Ada Sandy Walsh, ada Ragnar Oratmangun, Mark Klok, Tom Hai, Sain Patinama, kemudian Jordi Amat, Ivar Jenner. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. AFF 2026 bikin gempar. Stop dulu semua aktivitas kalian, karena kalau skenario ini benar-benar terjadi, peta kekuatan Asia Tenggara bisa langsung berubah total. Indonesia dikabarkan siap menurunkan 23 pemain terbaik dengan skuad yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling kuat dalam beberapa tahun terakhir. Bukan lagi tim yang datang cuma buat meramaikan turnamen, kali ini Garuda datang membawa satu misi, yaitu juara. Bayangin kalau nama-nama terbaik benar-benar berkumpul dalam satu tim, lini depan mematikan, lini tengah tanpa ampun, dan lini belakang sekeras tembok baja. Kalau skenario ini benar-benar terwujud, siapa yang berani bilang Indonesia bukan kandidat juara? Thailand, Vietnam, Malaysia, sampai Singapura pasti bakal pasang perhatian penuh karena Garuda yang sekarang jelas berbeda dengan beberapa tahun lalu. Dan sekarang pertanyaannya cuma satu, mau pulang bawa trofi atau pulang lebih awal? Karena di AFF 2026 tidak ada lagi ruang buat setengah-setengah, tidak ada lagi alasan. Yang kuat akan bertahan, yang lengah bakal tersingkir, dan yang gagal memanfaatkan kesempatan harus rela melihat tim lain berpesta. Jadi, benarkah ini saatnya Garuda menguasai Asia Tenggara atau justru akan ada kejutan yang bikin jutaan supporter terdiam? Tonton sampai habis, karena yang akan kita bahas kali ini bisa bikin bulu kuduk setiap pecinta timnas berdiri. Selama bertahun-tahun kita selalu dengar kalimat yang sama, Indonesia punya potensi, 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 dan potensi. Tapi sampai kapan cuma hidup dari kata itu? Supporter sudah capek menunggu. Setiap turnamen datang dengan harapan besar, tetapi terlalu sering berakhir dengan rasa kecewa. Sekarang semuanya harus berubah. AFF 2026 bukan cuma soal sepak bola. Ini soal harga diri, soal membuktikan kalau Garuda bukan lagi tim yang cuma bikin stadion penuh, tetapi juga tim yang bikin lawan deg-degan bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Persaingan kali ini bakal gila. Semua tim datang membawa mimpi yang sama. Semua ingin jadi juara, tidak ada yang mau pulang dengan kepala tertunduk. Makanya pemilihan 23 pemain bakal jadi keputusan paling panas. Satu nama masuk, satu nama lain harus tersingkir. Tidak ada tempat buat pemain yang cuma mengandalkan nama besar. Yang dipilih harus benar-benar siap perang. Karena pertandingan sekarang bukan soal siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling siap bertarung selama 90 menit. Kalau Garuda ingin mengangkat trofi, semua pemain harus rela berlari sampai tenaga habis, harus berani duel, harus berani ambil risiko, dan yang paling penting harus bermain sebagai satu tim. Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa tim yang kompak sering mengalahkan tim yang dipenuhi pemain hebat tetapi tidak menyatu. Inilah alasan kenapa AFF 2026 terasa berbeda. Bukan cuma turnamen biasa, tetapi bisa menjadi titik balik ketika Indonesia berhenti disebut calon juara dan mulai diakui sebagai juara yang sesungguhnya. Tapi jalan menuju sana jelas tidak mudah. Di depan sudah ada lawan-lawan yang siap menghadang, mereka juga datang dengan persiapan matang. Mereka juga ingin menjatuhkan Garuda, mereka juga ingin membawa pulang trofi. Jadi mulai dari laga pertama tidak ada ruang buat lengah, tidak ada ruang buat salah. Karena satu kesalahan kecil bisa mengubur mimpi jutaan pendukung Indonesia, sementara satu kemenangan besar bisa menjadi awal lahirnya sejarah baru. Nah sekarang giliran kalian, kalau benar Indonesia turun dengan skuad terbaiknya, menurut kalian apakah Garuda akhirnya siap mengangkat trofi AFF? Atau masih ada yang harus dibenahi sebelum bisa benar-benar menguasai Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena perang sesungguhnya baru akan dimulai. Yang membuat AFF 2026 terasa jauh lebih panas, adalah karena turnamen kali ini datang di saat persaingan sepak bola Asia Tenggara sedang berada di level tertinggi. Tidak ada lagi tim yang bisa dianggap hanya sebagai pelengkap. Setiap negara datang membawa proyek besar, setiap pelatih membawa strategi baru, dan setiap pemain memiliki ambisi yang sama, yaitu mengangkat trofi di akhir turnamen. Thailand tentu tidak ingin kehilangan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama kawasan. Vietnam juga pasti bertekad mempertahankan reputasinya sebagai tim yang selalu sulit dikalahkan. Malaysia terus membangun skuad yang lebih kompetitif, sementara Singapura dan negara-negara lain berusaha membuktikan bahwa mereka juga layak diperhitungkan. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia tidak hanya dituntut bermain bagus, tetapi juga harus mampu menjaga konsistensi dari pertandingan pertama hingga laga penentuan. Karena dalam turnamen singkat seperti AFF, satu hasil buruk saja bisa membuat seluruh rencana berantakan.
Di sisi lain, perhatian publik dipastikan akan tertuju pada daftar 23 pemain yang dipilih untuk membela Merah Putih. Setiap nama yang masuk skuad akan membawa harapan jutaan supporter, sementara mereka yang gagal terpilih harus menerima kenyataan pahit bahwa perjuangannya belum cukup untuk mendapatkan tempat. Inilah kerasnya persaingan di level tim nasional. Tidak ada ruang untuk pemain yang hanya mengandalkan reputasi. Semua harus membuktikan kualitasnya di setiap sesi latihan dan setiap kesempatan yang diberikan. Justru persaingan internal yang ketat seperti inilah yang dibutuhkan sebuah tim besar. Ketika setiap pemain merasa posisinya bisa digantikan kapan saja, mereka akan terus meningkatkan kemampuan dan memberikan performa terbaik. Pada akhirnya, yang diuntungkan bukan hanya pelatih, tetapi juga seluruh tim karena memiliki banyak pilihan pemain yang siap tampil kapanpun dibutuhkan. Namun, membangun tim juara tidak cukup hanya dengan mengumpulkan pemain-pemain berkualitas. Sepak bola modern selalu membuktikan bahwa kekompakan jauh lebih penting daripada sekadar deretan nama besar. Banyak tim bertabur bintang gagal memenuhi ekspektasi karena tidak mampu bermain sebagai satu kesatuan. Sebaliknya, banyak tim yang secara individu tidak terlalu menonjol justru mampu melangkah jauh karena memiliki organisasi permainan yang disiplin, komunikasi yang baik, dan semangat juang yang tidak pernah padam. Itulah tantangan terbesar yang harus dijawab Indonesia. Bukan sekadar memiliki pemain hebat, tetapi bagaimana seluruh pemain bisa menyatu dalam satu sistem permainan, saling percaya, saling menutup kekurangan, dan berjuang untuk tujuan yang sama. Faktor mental juga akan menjadi penentu yang tidak kalah penting. Bermain dengan membawa harapan jutaan rakyat Indonesia bukanlah perkara mudah. Tekanan akan datang dari mana-mana. Ketika menang, pujian akan mengalir deras. Tetapi ketika kalah, kritik akan datang lebih cepat daripada peluit akhir pertandingan. Dalam situasi seperti itu, setiap pemain harus mampu menjaga fokus dan tidak kehilangan kepercayaan diri. Tim yang ingin menjadi juara bukanlah tim yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan tim yang mampu bangkit lebih cepat setelah menghadapi tekanan. Karakter seperti inilah yang selama ini dimiliki oleh negara-negara besar dunia, dan kini Indonesia harus mulai membangun mentalitas yang sama jika ingin benar-benar menguasai Asia Tenggara. Dukungan supporter juga akan menjadi senjata yang tidak dimiliki banyak negara lain. Ketika stadion dipenuhi lautan merah putih dan lagu Indonesia Raya bergema sebelum pertandingan dimulai, atmosfer itu mampu memberikan energi tambahan kepada para pemain. Banyak lawan mengakui bahwa bermain melawan Indonesia di hadapan puluhan ribu pendukung bukanlah pengalaman yang mudah. Namun dukungan luar biasa itu juga harus dibayar dengan penampilan maksimal di lapangan. Supporter datang bukan hanya untuk melihat permainan indah, tetapi untuk menyaksikan para pemain berjuang tanpa menyerah hingga peluit panjang berbunyi. Pada akhirnya, AFF 2026 bukan sekadar perebutan trofi. Turnamen ini bisa menjadi titik awal lahirnya era baru sepak bola Indonesia. Jika Garuda mampu menunjukkan permainan yang konsisten, disiplin, dan penuh karakter, maka rasa percaya diri menuju kompetisi yang lebih besar akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika kesempatan emas ini kembali terlewat, tentu akan ada banyak evaluasi yang harus dilakukan. Karena itulah setiap pertandingan di AFF 2026 memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar 3 poin. Ini adalah tentang harga diri, tentang pembuktian, dan tentang kesempatan untuk menunjukkan kepada seluruh Asia Tenggara bahwa Indonesia tidak lagi datang sebagai penggembira. Indonesia datang untuk bersaing, datang untuk menang, dan datang dengan satu tujuan yang sama seperti jutaan supporter yang selalu memenuhi stadion, yaitu membawa pulang trofi juara. Lalu muncul satu pertanyaan yang sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan supporter. Benarkah John Hartman akan berani menurunkan skuad yang didominasi pemain naturalisasi demi mengejar gelar AFF 2026? Isu ini terus memancing perhatian. Ada yang percaya langkah seperti itu akan membuat Indonesia jauh lebih kuat karena kualitas pemain yang semakin merata. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pertandingan besar tidak pernah dimenangkan oleh status pemain, melainkan oleh kekompakan, disiplin, dan kerjasama selama 90 menit. Kalau benar skenario itu dipilih, tentu risikonya juga tidak kecil. Tekanan kepada pelatih akan berlipat ganda. Semua mata akan tertuju pada setiap keputusan yang diambil, karena targetnya hanya satu, yaitu membawa pulang trofi yang selama ini selalu diimpikan jutaan pendukung Garuda. Yang pasti, siapapun yang nantinya masuk ke dalam daftar 23 pemain, satu hal tidak bisa dibantah. Mereka harus siap menghadapi tekanan luar biasa. Setiap sentuhan bola akan menjadi sorotan, setiap kesalahan akan dibahas, dan setiap kemenangan akan menjadi harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi ruang untuk bermain setengah hati. Turnamen seperti AFF selalu menuntut konsistensi sejak pertandingan pertama. Tim yang lengah sedikit saja bisa kehilangan momentum, sementara tim yang mampu menjaga fokus biasanya akan melangkah lebih jauh. Kalau melihat perkembangan sepak bola modern, banyak pelatih kini lebih memilih pemain yang paling sesuai dengan kebutuhan taktik dibanding sekadar melihat nama besar atau latar belakang mereka. Artinya, peluang bermain akan ditentukan oleh performa,
kondisi fisik, kemampuan menjalankan instruksi, dan kecocokan dengan sistem permainan yang diterapkan. Karena pada akhirnya, sebuah tim juara tidak dibangun dari label pemain, tetapi dari 11 orang yang mampu bergerak sebagai satu kesatuan. Itulah mengapa setiap sesi latihan, setiap uji coba, dan setiap evaluasi menjadi sangat penting sebelum daftar akhir benar-benar ditetapkan. Kini semua kembali kepada keputusan tim pelatih. Apakah mereka akan memilih komposisi yang lebih berpengalaman, memberi ruang lebih besar kepada pemain muda, atau menggabungkan keduanya menjadi keseimbangan yang ideal? Jawabannya baru akan terlihat ketika daftar resmi diumumkan. Sampai saat itu tiba, berbagai prediksi akan terus bermunculan. Namun satu hal yang sudah pasti, AFF 2026 akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Jika Garuda mampu membuktikan kualitasnya di atas lapangan, maka semua perdebatan akan berakhir dengan satu jawaban. Bukan soal siapa yang lahir di mana atau siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang mampu membawa Merah Putih berdiri di podium juara dan mengakhiri penantian panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Isu mengenai kemungkinan 23 pemain terbaik Indonesia semakin membuat suasana menjelang AFF 2026 terasa panas. Dalam skenario yang dibayangkan para supporter, setiap perkembangan skuad Garuda langsung menjadi bahan pembicaraan di seluruh Asia Tenggara. Banyak yang mulai bertanya-tanya, seperti apa kekuatan Indonesia jika seluruh pemain terbaik benar-benar tersedia dalam satu turnamen. Tidak sedikit yang membayangkan para rival akan mempelajari setiap pertandingan uji coba, setiap perubahan taktik, hingga setiap kombinasi pemain yang disiapkan oleh John Hertman. Dalam narasi yang berkembang di kalangan fans, Garuda bukan lagi tim yang datang sebagai penantang, tetapi sebagai salah satu tim yang paling diwaspadai. Nama John Hertman pun menjadi pusat perhatian. Dalam bayangan para pendukung, setiap keputusan yang diambilnya seolah menyimpan kejutan. Siapa yang akan menjadi starter? Siapa yang mengisi lini tengah? Siapa yang dipercaya menjaga pertahanan? Semua masih menjadi teka-teki. Justru ketidakpastian itulah yang membuat lawan sulit menebak wajah asli timnas Indonesia. Semakin banyak pilihan pemain berkualitas yang dimiliki, semakin banyak pula skenario permainan yang bisa disiapkan. Hari ini Indonesia bisa bermain dengan tekanan tinggi sejak menit pertama, besok bisa tampil lebih sabar menunggu celah, lalu di pertandingan berikutnya berubah menjadi tim yang menyerang dari semua sisi. Dalam skenario ini, kekuatan Garuda bukan hanya terletak pada kualitas pemain, tetapi juga pada banyaknya pilihan taktik yang bisa diterapkan. Bayangkan ketika peluit pertama dibunyikan dan Indonesia menurunkan 11 pemain yang benar-benar sedang berada dalam performa terbaik. Tempo permainan langsung meningkat, pressing dilakukan tanpa henti, lini tengah menguasai jalannya pertandingan, sementara pertahanan tampil disiplin dan sulit ditembus. Para rival yang sebelumnya percaya diri mulai dipaksa mengubah rencana permainan. Mereka tidak lagi bisa bermain lepas karena setiap ruang langsung ditutup, setiap kesalahan langsung dihukum, dan setiap peluang sekecil apapun dimanfaatkan menjadi ancaman. Dalam imajinasi para pendukung, inilah Garuda yang selama bertahun-tahun ingin mereka lihat. Berani, percaya diri, dan tidak gentar menghadapi siapapun. Namun di balik semua euforia itu, ada satu pesan yang tidak boleh dilupakan. Skuad terbaik di atas kertas tidak otomatis menjamin gelar juara. Turnamen tetap harus dimenangkan di lapangan. Nama besar tidak akan mencetak gol, status pemain tidak akan menghentikan serangan lawan, dan prediksi sebelum pertandingan tidak akan menentukan hasil akhir. Yang akan menjadi pembeda adalah kerjasama, disiplin, mental bertanding, dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan. Jika semua itu mampu dijalankan dengan baik, maka bukan tidak mungkin AFF 2026 benar-benar menjadi panggung lahirnya sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Dan jika skenario impian para supporter itu benar-benar terwujud, bukan hanya Indonesia yang bergemuruh, tetapi seluruh Asia Tenggara akan menyadari bahwa Garuda datang bukan sekadar untuk bertanding, melainkan untuk menantang gelar juara.